Sekalian, yang pertama yang kami hormati Bapak Joni Kamaru, Bupati Kabupaten Sorong. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati juga Pak Bambang, perwakilan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Kalau nggak salah, bukan Sekdenas lagi, tapi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Sekjen, Sekretariat Jenderal Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Terima kasih Pak. Kemudian juga yang kami hormati Pak Surat, perwakilan dari BRIN. Terima kasih Pak. Yang saya hormati juga Pak Gabriel, selaku Presiden Direktur dari Malomoy Olom Bobok, yang menjadi pengelola dari kawasan ekonomi khusus di Sorong. Kemudian yang saya hormati juga Pak Widodo Sucipto, Presiden Direktur dari TGIM, dan juga Pak Richard, Dewan Direksi dari TGIM. Pak Richard ini bolak-balik ke kantor kami Pak, diskusi mulai dari punya ide style sampai kemudian kami berkunjung ke fasilitas. Waktu itu bertemu juga dengan Pak Sucipto dan saya, khususnya kami di Kementerian Investasi BKPM, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa teknologi anak bangsa ini pada akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian yang saya hormati juga Pak Arum dari Wika. Terima kasih Pak sudah hadir, dan tentunya juga tak lupa dukungan dari Petrogas yang sudah memberikan kontribusi juga kepada kita. Pertama dan yang paling utama, perkenankan atas nama pemerintah pusat, dalam konteks ini adalah Kementerian Investasi BKPM, mengucapkan selamat kepada PT Trinitan dan juga MOW atas penandatanganan dari HOA yang sudah dilakukan hari ini. Ini adalah bagian pertama, insya Allah, dari upaya pencapaian kesuksesan dari kolaborasi ini, dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Kalau Pak Bupati tidak memberikan dukungan, tidak mungkin ini bisa terjadi semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon saya dikoreksi Pak Bambang, di sekretariat Sekretariat Jenderal dari KEK ini tahun lalu, kalau tidak salah, itu mengevaluasi semua KEK. Dan beberapa KEK, kalau nggak salah ada 5 ya Pak Bambang, itu ada 6 diberikan surat teguran. Kalau tidak salah termasuk Sorong Pak. Kalau tidak salah termasuk Sorong. Kenapa diberikan surat teguran? Karena sejak dari diberikan status KEK, tidak bisa menunjukkan performa bahwa ada investasi yang masuk ke dalam KEK-nya. Bahkan saya tidak perlu menyebut apa KEK-nya. Ada KEK yang pada saat pengusulan luar biasa presentasinya, tapi begitu sudah dibangunkan jalan tol, sudah ada kontribusi yang luar biasa dari pemerintah, masih juga belum bisa menunjukkan performanya. Bangkitan ekonomi di sekitar kawasan ekonomi dan juga aksesnya tidak terjadi. Nah, ini yang menjadi concern dari pemerintah. Jadi kontribusi pemerintah dengan pembangunan infrastruktur itu menjadi perhatian yang luar biasa, sehingga KEK harus menunjukkan performanya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada MOW selaku pengelola KEK Sorong, karena pada akhirnya bisa mendapatkan investor yang kalau tidak salah untuk Ignite ini akan menggunakan sekitar 250 hektar dari lahan yang ada di KEK Sorong untuk dijadikan fasilitas nanti membangun modul-modul yang menggunakan teknologi STAL milik dari Trinitan. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa mencermati perkembangan global, kita lihat secara global dan juga secara nasional. Kalau secara global kita tahu bahwa perekonomian ini memang sedang sakit, sedang terjadi kontraksi. Sebagai efeknya adalah seluruh dunia berupaya keras, kalaupun tidak merayu, mewajibkan dunia usahanya untuk pulang kampung, tidak terkecuali Amerika. Jadi mereka menciptakan berbagai insentif yang bisa diberikan agar para pengusaha nasionalnya pulang kampung untuk kembali membangun ekonominya masing-masing. Begitu. Nah, kemudian itu di satu sisi. Di sisi yang lainnya, upaya untuk menciptakan planet bumi yang lebih hijau ini menjadi keseriusan secara global di seluruh dunia. Karenanya kemudian
kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk bisa bergerak ini menjadi motor pendorong menjadikan bumi yang lebih hijau. Sementara ini satu-satunya planet yang mungkin dihuni oleh manusia. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga dalam konteks norma yang dikembangkannya dari sisi dunia usaha mereka punya ESG, Environment, Economy, and Governance. Nah, dalam sisi pemerintahannya secara global juga ada yang kita kenal dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang pada intinya hampir sama, bahwa industri dan pemerintah harus punya effort yang sama, melahirkan bumi yang sustain, bumi yang bisa memberikan kembali, merevive dirinya untuk memberikan dukungan terhadap kehidupan manusia. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sisi nasional, kita juga tahu sejak resesi tahun 97 itu terjadi deindustrialisasi. Sehingga kemudian Indonesia ini dominasi secara bisnisnya dipenuhi oleh pelaku-pelaku jasa, termasuk perdagangan. Yang pada akhirnya memunculkan konflik ketika kita ingin menguatkan industri, sementara perdagangan ini sudah begitu subur. Nah, dalam konteks ini, maka kita melihat Trinitan yang punya teknologi kembali melakukan reindustrialisasi khususnya untuk ekonomi nilai tambah. Ini akan menjadi motor penggerak ketika kita ingin melakukan lebih banyak lagi reindustrialisasi dengan penguatan struktur industri di dalam ekonomi kita. Nah, dari kedua persoalan ini, baik yang nasional maupun yang secara global, pada akhirnya menuntut kita pada suatu kebutuhan yang bisa menyelesaikan persoalan. Pertama adalah pencemaran lingkungan di satu sisi untuk bisa dikurangi, di sisi lainnya adalah penurunan emisi karbon yang dikontribusikan oleh industri. Jadi pencemaran atau limbah dan emisi karbon ini menjadi isu global yang paling utama. Dan syukur alhamdulillah Trinitan dengan teknologinya bisa menciptakan Pak Richard. Kita harus berpikir lagi teknologi untuk dalam masa transisi mengurangi klaim pencemaran karbon yang dihasilkan oleh teknologi stal ini. Bisa dilakukan dengan carbon trading, bisa dilakukan dengan carbon capture. Nah, carbon capture ini tadi karbon yang dihasilkan ditangkap, tidak masuk ke atmosfer, kemudian disuntik dimasukkan ke dalam tanah. Itu bisa dilakukan. Atau dengan offset. Offset yang dilakukan adalah membeli karbon yang dihasilkan oleh pemilik karbon aset. Sehingga katakanlah kalau tadi ada 19 ton dari 1 ton penghasilan nikel dari teknologi stal ini, kita bisa mengurangi dengan membeli sertifikat karbon yang dihasilkan oleh perusahaan pemilik karbon aset. Sehingga total pencemaran karbon yang dihasilkan dengan teknologi atau perusahaan ini dikurangi dengan karbon yang dibeli lewat carbon trading tadi, sehingga klaimnya menjadi lebih rendah. Membuat klaim terhadap produk ini menjadi lebih friendly terhadap lingkungan. Nah, ini menjadi concern kita bersama-sama, Pak. Nah, karenanya kemudian kami bersama-sama BRIN terus berusaha memikirkan teknologi yang bisa memperkuat industri kita, sehingga industri kita ini bisa menjadi tuan rumah dengan teknologi sendiri dan bisa diterima secara internasional untuk kebutuhan global. Satu hal yang menjadi tekad kita bersama-sama bahwa Indonesia sebagai negara yang saat ini memiliki comparative advantage yang luar biasa karena kekayaan sumber daya alamnya, masih mampu tumbuh dengan ekonomi yang baik dan masih mampu bersaing secara global dan bahkan menjadi bagian dari global supply chain. Pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang menghasilkan nilai tambah inilah yang menjadi motor mengapa perekonomian Indonesia tetap bisa tumbuh secara positif. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan alam yang berlimpah, tetapi kalau kita salah mengelola alam yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, maka ini bisa menjadi bencana bagi kita. Karenanya sebagai pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan juga para pelaku usaha, kita punya tanggung jawab moral untuk menjadikan Indonesia yang lebih sustainable, menghasilkan nilai tambah yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia-nya. Dan ke depan Indonesia akan bangkit dari timur termasuk dari Solo. Terima kasih.